Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini menjelaskan tentang pengertian doa dalam Islam, dan ketahui cara dan waktu mustajabnya. Pengertian doa adalah wujud permohonan kepada Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian doa adalah memuat harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Lalu apa pengertian doa dalam Islam? Pengertian doa dalam Islam adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian doa ini dituturkan Imam Hafiz Ibnu Hajar dari Imam At-Taibi dalam kitab Fathul Bari, memperlihatkan sikap berserah diri dan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak dianjurkan ibadah melainkan untuk berserah diri dan tunduk kepada Pencipta serta merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian doa dalam Islam merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menegaskan bagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya, itulah gambaran kesombongan sesungguhnya sebagaimana dalam Al-Quran Surat Ghafir ayat 60 ini. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Itulah pengertian doa secara singkat yang perlu diketahui. Berikut ulasan lebih dalam tentang pengertian doa dalam Islam. Dalam Islam, doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dengan Musnad Ahmad, tidak ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada doa. Kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya terbagi dua macam, yaitu kedekatan ilmunya dengan setiap makhluknya dan kedekatan dengan hambanya dalam memberikan setiap permohonan, pertolongan dan taufik kepada mereka, dijelaskan. Imam Sarkasi berkata, konsentrasi dalam berdoa serta menunjukkan sikap rendah, tunduk, penghambaan dan merasa membutuhkan Allah adalah merupakan ibadah yang paling agung, bahkan demikian itu menjadi syarat sahnya ibadah. Allah berjanji akan memberikan pahala orang yang berdoa, meskipun tidak dikabulkan doanya. Sebuah doa dalam ajaran Islam dapat segera dikabulkan apabila diungkapkan dengan keikhlasan hati dan dipanjatkan berulang kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 55-56. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan tidak diterima dan penuh harapan untuk dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Waktu mustajab untuk berdoa adalah waktu di mana doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa adalah momen seorang hamba bisa berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan waktu mustajab untuk berdoa dalam Islam. 1. Saat puasa dan berbuka puasa. Waktu mustajab untuk berdoa yang pertama adalah saat seseorang sedang menjalankan ibadah puasa. Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid pukul 10.14. Dijelaskan bahwa di waktu mustajab untuk berdoa seperti untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, agar memperbanyak doa. 2. Dalam sujud. Tak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap sujud salat yang ditunaikan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwa dalam sujud salat, itulah waktu seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-Nya. 3. Di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ketika banyak orang terlelap tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun pada sepertiga atau penghujung malam untuk melihat hambanya yang memanjatkan doa.
Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa, di mana doa-doa mudah diijabah. 4. Selesai salat wajib. Usai menunaikan salat fardu wajib jangan langsung beranjak pergi, sempatkanlah untuk berdoa terlebih dahulu. Inilah waktu mustajab untuk berdoa yang setiap hari umat muslim bisa temukan, jangan disia-siakan. Jangan lupa untuk mengiringinya dengan bacaan zikir dan wirid. 5. Di antara azan dan iqomah. Di antara azan dan iqomah adalah waktu mustajab untuk berdoa. Di waktu tersebut, kemungkinan doa pasti dikabulkan cukup besar dan kemungkinan ditolak kecil. Waktu mustajab untuk berdoa ini sama dengan saat perang sedang berkecamuk. 6. Minum air zam-zam. Waktu mustajab untuk berdoa adalah saat seorang muslim minum air zam-zam. Hal ini bisa dilakukan sebelum atau menjelang mulai meminumnya. Maka jangan sampai di waktu mustajab untuk berdoa ini dilewatkan begitu saja. 7. Hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hari Jumat yang menjadi waktu mustajab untuk berdoa. Dijelaskan bahwa di waktu mustajab untuk berdoa adalah termasuk saat yang penuh dengan keberkahan dan sakral. 8. Saat turun hujan. Ketika hujan turun itulah saat terbaik untuk memanjatkan doa. Hujan yang diturunkan sebagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tujuan mendatangkan manfaat dan memberikan keberkahan. Inilah waktu mustajab untuk berdoa dan jangan sampai terlewatkan begitu saja. 9. Malam Lailatul Qadar. Selain hari Jumat, waktu mustajab untuk berdoa jatuh di malam Lailatul Qadar. Malam ini dikenal sebagai malam diturunkannya kitab suci Al-Quran ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya. Itulah penjelasan tentang pengertian doa dalam Islam. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.